Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auditya Sonia Pratama dengan NIM B1B1230040. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu tentang keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, serta kekayaan lain yang dapat menjadi aset daerah. Keuangan daerah dikelola untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam merancang kebijakan keuangan demi kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti jika sebuah kabupaten memiliki pendapatan dari retribusi pasar, uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas pasar atau pelayanan publik lainnya. Yang berikutnya yaitu prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh prinsip-prinsip yang pertama yaitu tertib. Pengelolaan keuangan harus tepat waktu, tepat guna, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya dengan optimal sehingga anggaran yang digunakan minimal namun hasil yang dicapai maksimal. Yang ketiga yaitu transparansi. Keuangan daerah harus terbuka untuk masyarakat sehingga publik dapat mengakses informasi anggaran. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kelima, manfaat untuk masyarakat, yaitu pengelolaan keuangan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, keadilan dan kepatutan. Distribusi dana harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dan yang terakhir, sesuai peraturan. Seluruh pengelolaan keuangan harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang berikutnya yaitu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh proses dari perencanaan hingga pengawasan. Yang berikutnya, kepala daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kepala daerah memiliki tugas utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun APBD. Kepala daerah mengusulkan rancangan APBD kepada DPRD. Yang kedua, menetapkan kebijakan. Kepala daerah menetapkan kebijakan strategis terkait keuangan daerah. Yang ketiga, mengambil tindakan mendesak. Dalam situasi darurat seperti bencana, kepala daerah dapat memutuskan pengeluaran anggaran di luar APBD. Yang berikutnya yaitu koordinator pengelolaan keuangan daerah. Peran ini dijalankan oleh sekretaris daerah yang tugasnya yaitu koordinasi penyusunan APBD, memimpin TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. Eh, yang berikutnya yaitu pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan keuangan daerah. Tugas dari PPKD yaitu yang pertama menyusun anggaran kas, yang kedua menyiapkan dokumen surat penyediaan dana, dan yang ketiga mengelola investasi. Yang berikutnya, penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran adalah kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran di unit kerjanya. Yang berikutnya itu kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kuasa pengguna anggaran bertugas membantu PA atau pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan anggaran. Berikutnya, yaitu pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Desa. Pejabat ini bertanggung jawab untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran dan menyusun laporan keuangan di tingkat SKPD. Selanjutnya, bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan bertugas menerima,
menyimpan, dan menyetor pendapatan daerah ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya, bendahara pengeluaran. Bendahara ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran sesuai perintah PA atau KPA dan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. Berikutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah dokumen rencana keuangan tahunan daerah yang menjadi dasar pengelolaan anggaran. Selanjutnya, eh, selanjutnya yaitu struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selanjutnya, pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer. Dana yang diterima dari pemerintah pusat atau antar daerah. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Contohnya adalah hibah, dana darurat, atau pengembalian dana tahun sebelumnya. Berikutnya, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah secara langsung dari sumber daya yang dimiliki. Komponen utamanya yaitu pajak daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, retribusi daerah. Pungutan atas jasa pelayanan publik seperti retribusi parkir atau pasar. Yang ketiga, hasil kekayaan daerah. Contohnya dividen dari badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang keempat, pendapatan lain yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Berikutnya yaitu pajak daerah provinsi. Pajak daerah yang dikelola oleh provinsi meliputi yang pertama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar, kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Berikutnya yaitu pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel dan restoran. Berikutnya yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer mencakup dana yang diterima dari pemerintah pusat atau daerah lain. Selanjutnya, transfer pemerintah pusat. Transfer dari pusat meliputi dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Eh, Berikutnya, dana otonomi khusus dialokasi ya ini yakni dialokasikan untuk daerah dengan status otonomi khusus. Yang berikutnya yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Terdiri dari yang pertama yaitu dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus. Berikutnya transfer antar daerah. Transfer antar daerah meliputi dana bagi hasil yakni dibagikan antar daerah berdasarkan perjanjian dan bantuan keuangan. Dana dari daerah yang lebih mampu kepada daerah yang membutuhkan. Berikutnya pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang sah ini meliputi hibah atau dana yang diberikan secara sukarela tanpa kewajiban mengembalikan, dan dana darurat yang mana digunakan dalam kondisi bencana atau keadaan luar biasa. Berikutnya yaitu belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Selanjutnya, klasifikasi belanja daerah. Yang pertama, belanja operasi, ya ini untuk kegiatan rutin. Yang kedua, belanja modal untuk pembangunan aset daerah. Yang ketiga, belanja tidak terduga untuk keadaan darurat. Dan yang keempat, belanja transfer digunakan untuk transfer ke desa atau daerah lain.
Selanjutnya yaitu belanja operasi. Belanja operasi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah, seperti gaji pegawai atau pembelian barang. Selanjutnya yaitu belanja pegawai. Di, ini digunakan untuk gaji, tunjangan, atau insentif pegawai daerah. Selanjutnya, belanja barang dan jasa. Untuk pengadaan barang atau jasa yang nilainya kurang dari 1 tahun. Lalu, belanja bunga. Pembayaran bunga dari utang daerah seperti pinjaman dari bank. Berikutnya yaitu belanja subsidi. Belanja subsidi diberikan untuk mendukung harga barang atau jasa tertentu agar terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu belanja hibah, yang mana dana yang diberikan kepada organisasi masyarakat atau lembaga lain sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial diberikan kepada individu atau kelompok untuk melindungi dari risiko sosial, seperti bantuan kepada korban bencana. Berikutnya yaitu belanja modal. Belanja modal yaitu pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan jalan, gedung, atau jembatan. Selanjutnya, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi. Transfer. Transfer dana dari pemerintah daerah ke desa atau daerah lain untuk mendukung pemerataan pembangunan. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk pendapatan atau belanja. Yang berikutnya, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari silpa, penjualan aset daerah atau pinjaman daerah. Selanjutnya yaitu silpa. Silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah dana lebih yang belum terpakai pada akhir tahun anggaran. Dan yang berikutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal daerah atau pembayaran utang. Yang selanjutnya yaitu surplus dan defisit. Eh, Surplus yaitu pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah. Sedangkan defisit yaitu belanja daerah lebih besar daripada pendapatan. Dan yang terakhir yaitu yang berikutnya yaitu pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD. Kerangka pendekatan penyusunan RKA SKPD ini merupakan kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu memuat perakiraan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Yang kedua yaitu penganggaran terpadu. Semua proses perencanaan dilakukan secara terpadu. Eh, Berikutnya yaitu penganggaran berbasis kinerja, yakni mengaitkan pendanaan dengan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu penganggaran berdasarkan kinerja, yaitu memfokuskan pada hasil dan manfaat yang dicapai dari setiap program atau kegiatan. Kesimpulan, keuangan daerah adalah instrumen penting dalam pembangunan daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi kunci dalam pengelolaannya. Pengawasan masyarakat terhadap APBD sangat diperlukan agar anggaran dapat digunakan secara optimal demi kesejahteraan bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.